Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam bro-bro di luar sana. Senang sekali rasanya saya Ali Mandrapi ketemu lagi bersama kalian ya di acara podcast yang paling keren di Indonesia Timur ya, khususnya Makassar. Kalau bukan di acara Barista Barisan Tanpa Ali. Oke, seperti biasa ya. Hari ini saya tidak sendiri. Tapi sayangnya saya tidak didampingi sama Bang Yumeng, ya Pak Irsan Yumeng. Soalnya beliau itu sibuk sekali ya. Bayangkan 7 perusahaan yang dia harus urus setiap hari. Jadi sangat dimaklumi kalau beliau itu tidak mendampingi saya. Tapi jangan khawatir teman-teman. Kali ini yang menggantikan Bang Irsan Yumeng itu tidak kalah keren, tidak kalah fenomenal, tidak kalah cakep, tidak kalah sweet, tidak kalah cool. Pokoknya paling ganteng lah di Indonesia Timur. Siapa lagi kalau bukan Kakak Ismail Basri? Yes, betul sekali teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Ismail Basri. Kali ini saya menggantikan Pak Irsan Yumeng, tidak sempat hadir di acara ini, makanya saya wakili. Langsung saja ke Halim. Oke, seperti janji kami yang kemarin, yang pekan lalu, bahwasanya kita akan mengundang lagi bintang tamu atau gestar yang sangat luar biasa, ya, yang berhubungan dengan barista, kopi, roaster, champion, kemudian petani dan semua yang berhubungan dengan kopi ya. Kita hadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Pokoknya kau sangat kompeten ya di bidangnya, sangat menguasai bidang ini. Bukan hanya kopi, tapi semua minuman ya. Semua yang bisa diminum dia bisa bikin. Iya. Iya serius ini. Ya. Kita bisa katakan dia salah satu avatar dari Indonesia Barat. Luar biasa. Kita sambut. Bang Haryanto. Bang, selamat datang Mas. Selamat datang di Makassar Bang. Sudah makan palu basah? Sudah makan palu basah? Udah setahun lebih nggak makan palu basah. Oh, aduh. Bagaimana hari ini, sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Di Makassar itu pasti ada planning selain dari podcast ini. Ya. Kira-kira apa sih planning yang kemarin dilakukan di Makassar? Bentar dulu. Sepertinya Mas hari ini kita mau harus lebih mengenal lebih dalam. Oh ya, iya, saya lupa bro. Mas lupa, sorry. Boleh dikenalkan dirinya? Ya. Boleh. Harus jual diri mungkin, Mas? Ya, memang kerjaan kita jual diri. Oh, siap. Ya, ini dalam artian positif ya, jual dirinya ya. Ya, jadi halo teman-teman. Ini kita menyapanya gimana nih? Ada panggilan khusus? Bro. Iya, bro. Kalau yang sisnya? Sama. Bro juga. Beda sama sayuran. Yang kan kita tahu ada brokoli ya. Kalau yang ceweknya yang putih itu siskoli gitu ya. Oh iya. Ya itu Mas. Ya. Oke. Baik. Salam kenal buat bro-bro semua. Perkenalkan nama saya Haryanto, biasa dipanggil Bang Har. Ya, Bang Har. Karena memang saya membranding diri saya abang-abangan. Oke, abang-abangan. Oke. Abang-abangan. Ya. Jadi ya nggak ada tujuan gimana biar terlihat ya lebih muda 5 tahun ketimbang dipanggil Om. Saya panggil Abang. Abang. Abang lebih tua daripada saya. Oke. Aktivitas keseharian saya di kopi juga berhubungan dengan kopi ya. Lebih spesifiknya di bidang edukasi. Jadi sebagai seorang trainer dan asesor barista. Wow. Saya tergabung di LSP Budidaya Kopi Berkelanjutan. Luar biasa. Bentar. Pertama kali kenal kopi di mana, Bang? Pertama kali kenal kopi. Nah, saya sempat tahun berapa? Dan di mana sih? Di mana? Saya jawab ya. Oke, silakan. Tahun 2015. Itu pertama kali saya bersentuhan dengan kopi. Kopi. Ya, kopi, bukan barista. 2015 sekarang 2024. Lebih duluan Kamail. 15 sudah berapa abad itu? Enggak, masih baru. Tapi tahun 2015 itu di penghujung akhir tahun saya berhubungan ya ketemu si kopi itu bukan buat nyeduh. Apain? Tahun itu lagi musim kopi buat dia, kopi hijau. Kopi hijau buat green dia. Bean Yang diseduh. Green bean yang dijadikan kalau saya bilang sih jamu. Gimana? Ya zaman dulu tuh sempat heboh, FOMO lah ya, viral. Karena di kopi hijau. Iya, kopi hijau. Mereka bikin kopi hijau. Ditumbuk, terus diseduh. Ya, kayak halus ya, kayak matcha gitu kan? Enggak juga. Jadi ada serat-seratnya ya. Biji kopi, green bean tahu sendiri kan keras banget kan. Nah ini apa namanya pengalaman yang sangat luar biasa.
Biasanya Nggak luar biasa sih. biji kopi kan biasanya disangrai dulu, Ya. ya, kemudian digiling, kemudian dilempar kemana-mana begitu. Nah ini biji kopi mentah digiling, Baru diseduh. kemudian diseduh. Nah kita mau kesorannya gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya saya nggak terlalu mendalami ke situ, tapi di situ saya melihat satu peluang. Nah, jadi Oke. peluang ini itu yang saya manfaatkan. Oke. Dapat tawaran dari teman ada biji kopi hijau dari Papua. Saya beli, Papua. saya jual. Boleh, oke. Nah, di situ bayangin, saya bisa dapat harga 95.000 dari Papua itu sampai ke Jakarta udah Ya. sama ongkos kirim. Tahun itu saya bisa jual green bean Ya. seharga 350.000 Wih. untuk nge-branding kopi 200% bean. ya? Iya, Keuntungannya ya? itu kondisinya. Hampir 300%. Luar biasa. Ternyata Sampai juga sampai di satu titik akhirnya ada salah satu roaster Bandung. Ya. Dia pesen green bean itu tadi karena Papua itu salah satu green bean yang di kalangan teman-teman specialty coffee saat itu barang yang susah didapat, Langka ya? langka. Memang akses ke sana susah, Bang. Iya, jadi akhirnya dia beli sekilo. Kita diskusi dan di situ ditanya dari dia, Bang, ini biji kopinya grade-nya apa? Oke. Abang belum tahu. Saat itu saya nggak tahu dan memang saya belum pernah belajar kopi sama sekali waktu itu. Ya. Akhirnya saya jawab aja, sudah di QC Bang. Sota ya. Kalau Makassar bilang sota. Sot tahu. Oke. Jadi saya oke. bilang sudah di QC Bang. Oke, Ah. akhirnya kita COD-an lah. Kita COD-an. Nah, yang si buyer ini pas ngajak COD-an saya mau, oke dia percaya. Kalau orang mau macam-macam atau nipu kan nggak mau COD-an gitu kan. Nah, Oke. akhirnya udah kita ketemuan, ngobrol-ngobrol, itu kemasan belum dibuka. Oke. Setelah selesai ngobrol, transaksi, dia pulang ke roasterinya, saya pulang ke rumah. Sehari atau 2 hari setelah itu dia WhatsApp, Bang, sebelumnya udah belajar kopi nggak gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang, saya belum pernah belajar kopi. Terus dia bilang lagi, tersinggung nggak kalau saya kasih tahu? Ya. Saya bilang lah sama dia, saya nggak akan tersinggung, malah saya akan berterima kasih banyak. Ya. Karena di review ya. Iya, akhirnya biji kopi yang dibeli di grading lah dari dia. Oke. Bang, ini grade-nya asalah. Berarti dia grader ya. Q grader. Wih. Q grader. Oke oke. Gitu. Mungkin kalau ada yang mantengin konten saya dari awal, Hmm. orangnya siapa pasti tahu lah. Oke. Dan akhirnya semenjak itu saya stop jualan green bean lagi. Malu ya. Jadinya malu. Jadinya itu saya punya beban moral. Iya. Walaupun tadinya tujuannya itu buat yang kopi hijau tadi ikut FOMO, kan banyak Oke. banget tuh orang jualan kopi hijau dan Oke. akhirnya saya ikutan. Stok masih banyak di rumah. Banyak. Saya mikir ini diapain? Iya. Akhirnya saya coba cari tutorial ngerosting, nyata mesinnya mahal. Iya. Saya sangrai sendiri di rumah. Pakai Kuali. kuali. Selama Wow. setahun, Iya. saya nyangrai biji kopi dari Papua untuk konsumsi di rumah dan akhirnya saya beranikan diri buka kedai kecil. Wih. Dan laku. Kopinya laku. Iya, Masih pakai green bean dari yang Papua. Papua. Origin Disangrai Papua, dengan oke. kuali. Pegunungan bintang berarti. Iya, Iya iya iya. Pegunungan Bintang daerah Yahukimu. Yahukimu. Mahal itu. Yahukimu. Sekarang Yahukimu tuh langka. Langka. Susah sekarang. Wah, dulu saya Walaupun dapat ada itu banyak. mahal banget, serius. Kalau dulu banyak, sekarang nggak bisa. Oh Karena gitu. kan Oh, sekarang pegunungan kan rawan. iya iya iya. Tahu kan sendiri Iya, kan. Tapi kita betul. nggak usah bahas itu ya. Nah, beda topik. Oke, sudah topik. Oke. Sampai di situ akhirnya setahunan saya ngerosting itu pakai kuali. Oke. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ambil kelas. Waktu itu kelas pertama kali yang saya ambil itu kelas manual brew. Itu gimana sih roasting pakai kuali? Fresh cracknya itu menit berapa? Nah, kalau ditanya ngerosting pakai kuali saya udah jago. Setahun saya roasting pakai kuali dan konsisten warnanya nggak belang. Iya iya. Mau craft. Nanti kita bikinin modulnya ya. Kayak gimana? Ada tuh modulnya. Ada itu Luar luar biasa. Jangan sampai pakai modul yang pakai software begitu. Enggak, Oke. itu software nggak bisa. Monolog di mana nanti? Nah setelah dari situ Iya. Mas Sar apa? Belajar dulu kursus. Saya ambil kelas. Ambil kelas. Jadi Kelasnya saya di putuskan Indonesia apa di di luar negeri? Indonesia dong. Berarti sebelum kenal kopi basicnya apa? Kalau Bang Res itu kan dia abdi negara. saya ekonomi, akuntansi, Oh, akunting. Tapi bukan abdi negara juga. Bukan. Oh, penting. Abdi mah akuntansi. Hampir. Hampir pegawai. Saya sudah sempat ngelamar ke Ya. bank tahun 2014. 14. Enggak, 2006. Oh, 2006. 2006 Ya. udah keterima, besok harus masuk kerja, saya cabut. Nggak jadi masuk.
Oke, lanjut. Dari situ tadi ambil kelas, kemudian Ya. berapa lama ambil kelasnya? Waktu itu saya ambil kelas 1 hari karena memang saya pengen buka coffee shop yang lebih serius. Dan sekarang sudah berhasil buka coffee shop sendiri ya? Ada, Alhamdulillah. tapi saya nggak pernah publish. Oh gitu, oke. Ada. Oh, Oke. dapat artinya Saya nggak pernah mau publish, jadi saya jual di alam lain atau di di alam situ nyata? saya pengen membuktikan bahwa bisnis Oke. saya mau trial Ya. itu mencoba dari sisi marketing atau branding di luar di luar branding yang saya lakukan. Nah, ini yang saya coba. Berhasil atau enggak? Kita lihat aja. Terus kita berusaha dan berdoa ya. Iya. Oke. Dari 2015 sekolah Sehari ngambil kelas manual brew di dan emang masih sebut aja di mana? di orang yang komplain. Oke. Berarti sekarang orang itu sudah punya sekolah barista ya? Bisa iya bisa enggak sih. Oke. Berarti private ya, lebih ke private Ya, ya? lebih ke jadi saya ambil Private kelas ya. private waktu itu. Ya, Dia di udah Bandung kan banyak, leader, Jakarta banyak. dia udah roster juga waktu Oke. itu. Jadi Champions juga pernah ikut Enggak, IBC apa? Oh enggak ada ya. lebih ke Berarti low edukasi, profile ya, low profile dan sampai sekarang masih masih aktif Masih eksis ya. mengedukasi di Edukasi. kopi. Oh, edukasi kopi. Dia asesor juga. Asesor juga. Wah, iya, oke. Siapa Ya, teman? oke. Nantilah ya kita bahas, aku sudah tahu. Mas Hari ini apa? Jakarta, Bandung, atau Saya Jogja? domisili di Bandung. Oh Bandung. Nah, cuma Tapi bukan lahir di Bandung ya? enggak, Belitung. Oh, Belitung. Belitung. Oke, Bangka Belitung. Bangka Belitung, Laskar Pelangi. Laskar Ya. Pelangi. Oh, di situ ya. Oke. Tahu sih. Nah, Mas Hari ini kan asesor dia, instruktur dia, Ya. apa lagi? Pengusaha iya. Pengusaha iya. Nah, untuk bagi YouTuber, YouTuber, Bukan, konten saya bukan content kreator, creator, ya, untuk membagi TikTokers, dia semua ini. untuk membagi 5 profesi ini Ya. itu gimana caranya, Mas Har? Kuncinya satu. Apa kunci Inggris? Kuncinya satu. Kunci apa? Kalau kemarin kan kalau Bang Kai bilang sabar ya. Sabar. Ya, Sabar. ya. Sabar dengan pekerjaan yang banyak. Bilang di mana tuh kemarin? Soalnya ya, teman-teman. Oke, lanjut. Jadi kondisinya gini, bisa kita punya aktivitas yang banyak. Saya punya prinsip, tidak ada yang namanya sampingan. Tidak ada yang namanya Sampingan, aktivitas sampingan. Semua itu semua adalah sama. aktivitas utama. Utama. Oke. Dan di sini kuncinya Ya. kita harus bisa memanajemen waktu. Ya, Oh, manajemen oke. waktu kita tuh harus bisa. Oke. manajemen waktu yang paling Ya. penting, teman-teman. Kapan untuk kerjaan ini dan jangan lupa kapan buat keluarga. Oke. Oke. Ini yang paling penting ini. Jangan lupa Sisihkan ya. waktu untuk keluarga, Mas Har. Keluarga. Ya. Harus ada, jangan sisihkan, harus ada Ini waktu buat keluarga. hashtag pakai keluarga atau biasa aja? Ya. Keluarga. Keluarga, oke. Oke. Berarti Bang Heri sudah berkeluarga ya? Sudah Nah, berkeluarga. silakan Balen tanya lagi apa dari keluarga mungkin. Jangan bertanya soal Oh, keluarga oke. jangan. Ya. Oke, Bang Her. Lebih suka di mana posisinya? Kan Bang Her tadi bilang Bang Her ini asesor, instruktur, konsultan juga. Pokoknya berhubungan dengan edukasi. Lebih suka di mana? Lebih di mana itunya? Biasanya lebih kemana? Lebih suka menguji kah, ngajar kah, atau setup bar kah? Atau dipendekarin atau atau pendekarin kah? pendekar? Ya, kan Bang Her itu kan pendekar Iya, dia kan? iya, pendekar. Ya. Asli Jadi, ya. Gini, Oke. eh, Suka di mana? Tolong jawab dengan jujur. Di podcast ini ini jujur, harus jujur. jujur. Ya. Oke. Jadi Karena untuk setelah ini ya. untuk di kopi, Oke. Jangan bicara. Dia antusias. Tapi kan tunggu dulu sebelumnya. Kenapa ikan surat ada lain? Karena Ki. Kemarin habis ngemanggung ada 6 lagu Iya. di hotel. vokalis. Kamu Terus. Oke. Ya. Dari yang kegiatan tadi ya, Ya. Disuka yang mana? kalau suka semuanya suka, kalau nggak suka nggak akan saya lakukan. Prinsip hidup gitu. Yang betul. Yang Nah, yang paling saya suka. Tapi Ya. branding saya tetap di trainer dan asesor. Training. Trainer dan dan asesor. asesor. Salah satunya yang paling serak yang mana? Menguji atau mengajar? Ini pilihan bro. Kita lihat Bang Heri. Ngajar. Ngajar. Mengajar. Alasannya apa Bang Her? Coba sampai anak-anak. Lebih Ngapa? banyak itunya ya, uangnya. Itu pasti. Oh, oke. Iya kan, karena kalau menguji kan tas sendiri lah kan. Ya, kalau uji itu pengabdian. Oh, Betul. ya, Pengabdian. keikhlasan. Ya, Bukan keikhlasan. money oriented bukan ya. Bukan. Ya. Gitu. Jadi Betul. kita ikhlas. Ikhlas. Ikhlas dibayar tinggi nggak apa-apa. Ya. Oh, jadi selama ini Mas Har lakukan itu ikhlas ya? Ikhlas. Ya.
Ikhlas. tanpa meminta imbalan ya. Tanpa minta imbalan. Mengajar tanpa meminta Iya. imbalan. Saya udah pernah. Enggak begitu konsepnya. Kalau betul itu, saya tidak pernah minta duit sama yang nggak Iya. berhubungan sama saya. Oke. Pastilah. Luar biasa. Oke. Kenapa mengajar Bang Her? Jadi, Selain fee-nya gede, Kamil bilang apa lagi? oh, Iya. Iya. Kalau dijawab Ya, tolong jawab. Jujur ya. jujur ya karena ini TV rusak. Iya. Itu TV rusak. Balik ini TV rusak ini nggak bisa dibalik ini. Oh, karena ini TV rusak. Oke. TV rusak. Oke. Silakan ya. Kenapa suka mengajar? Ya. Ada satu kepuasan tersendiri di saat kita di kelas barista ya. Ada satu kepuasan tersendiri. Ada peserta yang datang masuk ke kelas dan akhirnya ada perubahan di dia. Oke. Rata-rata gini, di saat kita masuk ke satu pelatihan atau apa, kita ada harapan bahwa bisa merubah hidup Oke. dari apa yang kita ikuti di kelas. Oke. Nah, di saat ada yang berhasil merubah hidupnya setelah ikut kelas tadi, itu ada satu kepuasan. kepuasan batin buat saya. Wih. Keren banget ya. Itu. Nah, sebenarnya kalau untuk trainer sama asesor itu dua hal yang sebenarnya kalau menurut saya masih satu lini bidang edukasi. Iya, tapi kan Itu. satu diuji, Ya, ya. satu mereview. Review. Nah, Oke. mereview ini Tidak, mereview itu diuji, Bang. iya mereview. Iya, Kita mereview. Iya, mereview. Oke. Jadi mau gimana? Masa pertama kali menguji masih ingat nggak? Masih Di mana? Batu. Sama saya. Daerah Batu. Batu Malang. Oh, Batu Malang. Iya, tapi Iya. saya kan yang kedua, Bang Har. Masih anak baru dia, astaga siapa? Di mana? Di Jawa Barat? Saya Jawa, yang Jawa ngomongin. apa? Malang itu di mana? Di Jawa Timur. Timur, Batu Malang. Batu. Ada Jiki Kendal. Ada. Iya, kalau saya di sebelum ke situ mungkin pernah mengajar di mana? Oh, ngajar sih saya pernah. Ah, Sebelum oke. itu saya pernah ngajar. Ya. Oke. Apa yang diajari? Internal, seduhan. Seduhan Manual tentang brewing. Oh. oke. Itu di internal usaha yang saya bentuk. Oke. Dan sebelum itu saya bukan ngebina sih. Jadi ada satu komunitas yang saya bentuk di daerah saya. Dan ya biasa, komunitas kebanyakan di situ sharing and caring bahasanya kan kayak gitu Iya. kan. Nah, di situ. Ada kesempatan menjadi asesor dan saya ambil peluang itu dengan harapan Iya. saya bisa mendapat insight baru. Oke. Saya dapat masukan baru. Gitu. Iya. Dan ternyata setelah menjalani profesi ini banyak Iya, hal iya, yang iya. tadinya kita seperti ini, ternyata ada sudut pandang lain yang kita Oke. terima. Oke. Gitu kurang lebih. Instruktur atau asesor dulu? Yang mana? Asesor Asesor. Oh, asesor Nah, dulu. Asesor pertama kali di mana, Mas Ar? Batu. Bandung. Batu Malang kan dah. Batu Iya, Malang. maksudnya itu kan mengasesi. Ah. Maksudnya di lembaga mana? Oh. Bilang itu dari tadi. LSP apa Ya, maksudnya? LSP mana? LSP mana? Pertama kali saya nguji Ya. di LSP Kopi Indonesia. LSP. Wah, Ya. LSP Kopi itu pertama Oke. kali ya. Pertama kali nguji. Oke, harus banyak terima kasih. nih Kalau sama untuk Pak Edi struktur sama juga di Instruktur pertama kali ngajar dalam konteks resmi nih. Ya, resmi. lembaga tahun 2020 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Belitung. Oh, beli itu. Itu tahun berapa? Tahun 2020. 2020 sampai sekarang 2024. 4. Sudah Total 4 tahun. berapa orang yang sudah Ya. diajar dan berapa orang yang sudah Dihajar. di sertifikasi? Sertifikasi. Iya. Kita hitung ya. Oke. 2020 saya ada 3 angkatan. Itu pelatihan berbasis Apa namanya? kompetensi. Apa namanya? Estimasi aja berapa orang kira-kira? 60, 50, Lebih 200-an. oh Masih dikit, masih dikit. 200 orang ya. 200-an orang, masih dikit. 200 orang. Nah, di antara 200 orang itu ada nggak yang paling berkesan buat Mas Har? Oh, banyak. Cewek, cowok? Semuanya, Semuanya. dua-duanya. Sana. Gini, berkesannya Maksudnya berkesan dari mana? Iya, makanya saya tanya. Tolong. Nih, Tanya Mas Har. Iya, berkesan kita gimana? clearkan ya. Oke, oke. Kelihatan. Berkesan Ya. setelah ikut pelatihan, akhirnya mereka buka usaha Ya, dan ya, itu saya pantau. Oke. Saya ganti pertanyaannya biar lebih seru. Ini kan santai. ya. Menikah dulu atau instruktur dulu? Menikah dulu dong. Oh, menikah dulu. Oh, ya, oke. Mantap. Menikah dulu. Kenapa harus menikah dulu? Rezekinya nikah dulu. Ah, itu. Rezekinya nikah dulu. Kenapa saya kan dah? semakin banyak Ah, menikah. Oke ya. Oke, lanjut Ted. Oke, lanjut. Astagfirullah. Ya, maksud itu. Oke, Iya. terus Sembarang ini kan saya bahasnya di luar topik. Oke, berarti sampai lebih di mana senang- tadi tuh? Sampai Saya di- berkesan. Berkesan. Ya, Ya, dia- ya. Jadi Bang Her ini kesannya lebih senang mengedukasi. Iya, Artinya
Bang Heri ini apa yang ada di diri dia mau bagikan ke orang-orang. Entah dia dibayar mahal apa murah, itu persoalan di belakang. Yang Iya, penting iya. dia berbagi. Wah, luar biasa Bang Heri ya. Maksudnya seperti itu ya. Iya. Oke. Iya. Tapi pertanyaan saya, kalau saya sama kakak lain, itu backgroundnya kan saya dari barista. Aku pernah kerja di sebuah kafe. Ya. Incas dari 8 jam. Ya. Bahkan pernah 12 Ya. jam lah. Ya. Bang Heri pernah nggak kerja seperti kami itu? Enggak. Berarti jatuhnya Bang Heri ini sebelum kenal kopi bukan barista dia. Bukan. Dia lebih ke pengamat ya. Enggak. Apa? Business owner dong. Saya Oh bukan iya, coffee shop. oke, ya business owner. Oke, Dan oke. akhirnya saya mendapatkan hal-hal yang di industri itu yang bikin jengkel si owner. Jadi begini Bang Heri ini ibarat dia itu adalah komentator sepak bola. Dia tidak harus menjadi pemain bola untuk bisa Ya, mengomentari pemain bola, ya kan? Ya. Ibaratnya begitu. Enggak juga. Karena Bang Heri tidak pernah incas. Pernah nggak kalian Pernah dong. pernah incas begitu apa kerja? Nah, gaji? masuk pertanyaannya Pernah. Alin, sebelum jadi owner, Ah. apakah pernah merasakan Incas namanya 8 jam, kerja di kerja gaji, barista? gaji UMR. Pernah. Oh, Tapi pernah. nggak gaji UMR. Oh, begitu. Karena ngerasain kita nggak gaji UMR, tapi ngerasain profit. Oke. Ya. Tapi tidak lama kan? Lama. Lama juga. Dan di situ saya ngerasain bisnis coffee shop kalau tidak dijalankan dengan proper, habis duit. Oh iya Oke. betul. Masar, menurut Masar sendiri nih, ke depan tren kopi itu gimana nanti 3 sampai 5 tahun ke depan? Ya. Masih. Masih. Dan sampai sekarang sebenarnya nggak ada kemunduran. Kalau saya lihat, Maju terus ya. kalau kita ngomongin kopi, Iya. Apalagi baru-baru dari orang Indonesia yang juara ya dunia. ya Di sebenarnya IBIS, itu di World beda. Barista Championship. Ya. Berarti orang Indonesia ini di Indonesia memang kopinya lagi naik daun ya? Enggak juga. Enggak juga. Tapi Jadi itu gini kondisinya. Gimana? Pada saat kita Coba, ngeliat gimana? industri Betul, kopi, betul, betul. Tadi Alin bilang Ya. karena Indonesia sudah juara ya. Ya, artinya kan Indonesia bisa dikatakan sebagai nggak bisa lebih maju lagi di dunia perkopian dan baristanya. enggak gitu. juga. Oh, enggak juga. Oke ya. Dengan juaranya Indonesia, apakah kopi turun harga atau naik? Enggak Ya. juga. Enggak juga. Dia Nih, gini. Apakah dengan juaranya Indonesia gaji barista naik apa tidak? Enggak juga. Enggak juga. Oke. Oke. Di sini teman-teman seru. Pada saat kita ngomongin industri kopi, Oke. kita harus bisa melihat industri kopi itu dari beberapa sisi. Oke. Yang Ya. pertama sisi yang pertama. Sisi yang pertama, industri kopi komersial. Oke. Kita bisa lihat banyak penyeduh kopi tradisional gajinya di atas UMR. Ya. Itu banyak saya temuin di beberapa daerah di Indonesia, itu banyak saya temuin. Oh, lebih tinggi gajinya. Lebih tinggi gajinya. Yaitu Semer. Iya. Itu di atas Indonesia? UMR. Di Indonesia. Oke. Di sisi lain, kalau kita ngomongin bisnis kopi specialty, Iya. itu bertolak belakang dengan Oke. kopi tradisional tadi. Hmm. Saya Ini- banyak temuin barista Oke. yang digaji nyampe setengah UMR pun enggak. Astagfirullah. Itu Oh, ada ya? realita. Realita. Oke. Nah, oke. jadi pada saat ditanya bisnis kopi gimana ke depannya? Ya. Kalau ditanya bisnis kopi, bagus. Alumni saya banyak, ya saya ambil satu contoh. Iya. Sebulan habis 150 kilo kopi. Sebulan. Itu jualan maksudnya Minuman, Oh, minuman. minuman. Wow, bukan roasted bean. Bukan. Kebayang ya? Pemakaian kopinya lebih dari 100 kilo. Betul. Oke. Saya hitung ya. Hitung. Saya hitung. Oke, 150 Tata-tata kilo. sudah dihitung, nah Ya. hasilnya Bagi sekian. 30. 5 kilo per hari. Iya. Oke, dibagi 20 gram lah anggaplah. Sorry. Ayo, berapa? Tunggu. Berapa? 250 5 sampai kilo. 300 porsi. Bagi sehari. 20 gram. Wih, Ya. gila. Itu baru kopi. Iya, Kopi, 250 cup. 250 Nah, jadi- cup. Kopi saja. Wih, luar biasa. Ini pakai rasio 20 gram ya. Ya, anggaplah segitu rasionya. Jadi di Segitu sini kalau kita ngomongin bisnis kopi itu Ada balik ya? lagi ada. Wih, Ada, gitu. Dan kalau habis 250 asa kalau kita ke sana Iya, iya. kondisinya Sold out. susah dapat tempat duduk. 20.000. Oh ya, di kopi. Oh, luar biasa. Kencangnya tuh. Jadi Ada ya? beberapa kondisi yang sebenarnya ini saya dapatkan informasi karena aktivitas yang suka melanglang buana. Nah, Iya. Jadi sebenarnya gini, aktivitas saya kemana-mana itu salah satu keberuntungan saya sih sebenarnya. Saya bisa memperhatikan beberapa dunia usaha dan industri kopi dari berbagai macam latar belakang. Ada yang di kedai ini, di daerah ini seperti ini konsepnya, ini Iya. seperti ini konsepnya. Jadi kalau kita berbicara tentang industri kopi, itu kopi yang mana dulu? Oke, paham. Oke. Kalau kita ngomongin specialty, masih banyak PR. Masih banyak ya? Masih banyak PR. Oke. Kalau kita ngomongin specialty, industri specialty kopi kita itu masih terkotak-kotak. Ya, paham. Itu kondisinya. Ya. Industrinya ya. Ya. Jadi
kita buka kedai kopi yang mengusung specialty kopi di satu tempat, itu belum tentu ada yang datengin. Iya, peminatnya masih kurang ya. Iya, Itu kenapa ya? Satu Selera. banding 10 ya? selera. Iya sih. Kita kalau ketemu kopi Ya. yang rasanya asam kayak Asam. gitu, Arabica, Iya. orang pasti akan nge-reject, nolak. Iya betul. Ada satu mindset yang ketanam pada saat orang yang pertama kali nyobain kopi atau nyobain Arabica, pada saat ketemu rasa asam, tolak. Ya. Penolakannya itu berawal dari mindset. Rasa Ya, asam mindset, ya. menyebabkan asam lambung kopi naik. Ya itu yang bikin Nah, rusak ya. ini PR kita sebagai edukator sebenarnya ngasih tahu. Sebagai edukator dan juga sebagai barista ya. Ya, Itu bisa mengedukasi ya betul Iya. sekali saya setuju. Tapi sebenarnya Arabica cocok tidak sama karena sih Tapi mah ya. untuk mah. untuk mah, Iya. maksudnya Jadi contoh nih Ada orang sakit mah. ya, sakit mah. saya. Tapi abang cocoknya di Arabica. Iya. Oh ya begitu. Makanya saya milih-milih kalau minum kopi. Oke. Ketemu Robusta yang Hati-hati. kafeinnya tinggi, nggak hati-hati, saya nggak minum. Oh bukan hati-hati lagi. Iya, saya nggak minum, saya Oh, tolak. minum. Ini Saya reject. oh ini full Arabica. Iya, makanya dari Oke oke. Oh, oke. berarti kalau mah itu amannya ngopi di jenis kopi Arabica. Arabica. Kenapa? Kenapa? Ya karena kadar kafeinnya dia lebih rendah. Oh, kadar kafeinnya lebih rendah. Ya, Iya. mungkin teman-teman sudah tahu ya. Ya. Jadi dan memang sekarang ya Bang Her ya. Aku lihat ya di Makassar ya. Aku lihat tuh atau gue lihat? Nah, aku Oh, juga lama di Jakarta. Kadang aku di Malaysia. oh nakule enggak? Oke. Oke. Masar. Ya, Melanjut apa? Begini kan dah. Ya. Kita kan harus berdua. Ganti-ganti bertanya. Kalau kita terusan bertanya. Dari kapan saya terusan bertanya? Kapan saya bertanya? Oke, aman, Ya, aman. makanya saya balik begini. Ya. saya ngopi dulu. Sekarang saya lupa pertanyaan kalau Oh. begini. Apa itu saya mau pertanyakan tadi tuh? Oke. Oke. Sekarang kan tamu-tamu itu sudah pada pintar. Nggak kayak tahun 2015. Ya, Ya mungkin saja statement itu yang tadi, yang orang reject kopi asam mungkin masih ada. Sekarang itu sudah banyak. Bahkan kafe-kafe yang menyajikan kopi specialty khususnya di Makassar itu sudah banyak. Artinya memang sudah teredukasi Mas Heri. Ya, pertanyaannya, Mas Heri. Ya berapa pertanyaannya. persen? Ya pertanyaannya berapa persen? Dan memang di Makassar ini yang datang ke kafe-kafe kedai-kedai kopi specialty hanya itu aja circle-nya, ya kan? Hanya itu aja. Bagaimana sih solusinya supaya masyarakat pada umumnya itu tidak hanya minum es kopi kekinian? Padahal kopi specialty itu enak banget. Kalau saya favorit saya jujur ya tidak terlalu suka dengan manual brewing ya. Saya lebih suka ke mill base kayak Piccolo. Ya. Minuman favorit Magic. saya itu Magic. Magic sama Piccolo. Nah, itu Ya, itu. alasan Nanti kita saya. bahas Nah, mengenai itu magic ya. bagaimana sih untuk mengedukasi ke kamu untuk bisa minum kopi specialty? Oke. Saya menjawab dengan Ya. contoh case yang terjadi di salah satu daerah. Sebut saja ada apa Bang? Ya, kita nggak usah sebut lah kalau daerah itu Banda Aceh. Jangan. Oke, Jadi oke Banda Aceh. di sana ada kebetulan ownernya Oke. teman saya. Aceh roasting terkenal ya? Bukan. Tidak, ya kan salah satu profil juga kan itu. Oh gitu. Oke, siap, Jadi, lanjut. Dia mengusung konsep kedai kopinya itu specialty kopi Oke. konsepnya. Di situ cukup unik kalau saya lihat dan itu bisa diadopsi dari teman-teman yang lain. Mereka strict penggunaan bahan baku specialty Oke. dan di situ mereka pendekatan ke customer-nya lumayan intim. Cukup intim lah. Kenapa? Ada slow bar. Nah, slow bar di sini mereka punya kesempatan untuk bercerita sama customer. Ada satu pola yang saya perhatikan di industri kopi yang bisa narik customer, bisa malah menolak customer secara Oke. nggak langsung. Oh begitu ya Bang? Ya, bahasa tiba-tiba kacamata. Ya kan di video itu. Bahasa sebagai seorang barista itu Ya. menentukan si customer akan balik atau enggak sama kita. Bahasanya kayak gimana? Oke, saya kasih contoh yang suka bikin customer kapok. Seperti. Dia datang ke coffee shop, baca menunya nggak jelas. Ya. Pada saat ditanya sama barista atau yang taking Ya. order, kasir, makin nggak jelas. Oh itu ya. Penggunaan bahasa atau penjelasan menu di menu kita atau cara kita menerangkan produk ke Ya customer customer. itu mempengaruhi banget. Oke. Secara nggak langsung dari sisi komunikasi itu Ya. kita sebagai customer akan terintimidasi. Ya paham. Itu. Ya. Terintimidasinya kayak gimana? Dia ngerasa dia ngerasa jadi orang bego karena nggak tahu apa yang diomongin dari si barista. Ya. Itu. Nah, Paham. jadi konsep ini sebenarnya kita menghindari penggunaan deskripsi produk yang tinggi. Terlalu tinggi.
Jadi jangan beranggapan customer kita itu circle kita. Oke, paham. Itu kondisinya. Nah, yang di Banda Aceh, Ya. itu dia tidak begitu komunikasinya. Memang komunikasi kayak kita jelasin sama teman. Ya. Yang terjadi apa? Di sana, kebanyakan orang pesen kopi, itu Ya. kalau nggak manual brew, espresso base. Wih. Di Aceh itu. Di Aceh. Padahal di Aceh terkenal dengan Ya. kopi tarik. Ya. Kopi tarik. Dan Khusus ya. yang bikin saya, Susu. yang bikin saya amazed gitu, Ya. pelanggannya rata-rata cewek. Yang minum specialty itu. Wow, luar biasa. Itu bukan karena FOMO atau apa? Bukan. Memang Bukan dia karena suka. Dan orang yang datang ke situ, Ya. yang minum kopi yang tadi kita bilang grade-nya specialty, Ya. itu bukan tipe-tipe customer FOMO. Ya. Jadi memang mereka datang ke situ kerja atau nugas Ya. sambil ditemenin kopi. Oke, baik. Gitu. Ya, jadi memang ya tugasnya owner juga atau barista itu sangat riskan dan rawan untuk bikin kedai kopi specialty. Karena takut customer tidak ada yang beli. Ya. Ini khusus di Makassar ya. Ya. Ada beberapa. Makanya yang terjual ya es kopi gula aren, es kopi susu kekinian. Mereka masih takut untuk menjual seperti itu. Ya, jadi PR-nya kita ini bagaimana caranya supaya banyak mengedukasi tentang kopi-kopi specialty. Dimulai dengan menu yang tidak membingungkan. Ataukah Bang Her, apakah si barista harus open service? Contoh, baik, perkenalkan nama saya Ismail Basri. Kali ini akan saya membuat satu menu dari V60 dengan biji kopi. Apakah seperti itu? Open service atau bagaimana? Baristanya atau enggak usah? Enggak. Enggak juga. Enggak. Kalau Untuk kayak gitu, meyakinkan tamu dong. gini, Ya bagaimana? Saya Open kasih contoh. service, Oke. customer datang. Ya. Halo Kak, silakan mau pesan apa? Ya. Ini menu kita. Customer baca. Kebanyakan coffee shop itu langsung tahu dong mau kopi atau non kopi. Oh begitu. Itu Jadi, dong ya. Tahu dong mau kopi atau non kopi. Pada saat tolong kayak gitu, si customer akan ngerasa kita nggak punya kesempatan untuk memilih. Oke. Kalau sistemnya seperti itu, kasih waktu customer lebih lama Ya. memikirkan Oke. apa yang mau dipesan. 2 jam 3 jam ya depan Ya, kasir. ya, lumayan 10 ya, jam ya. lah. 10 jam. Nah, jadi gini, Oke. di saat kita pengen langsung cepet kayak gitu, harus dipermudah di menu. Contohnya apa? Di Ya. menu itu harus jelas, menu dengan nama-nama aneh buat customer yang baru datang. Contoh nama-nama senja lah ya. Oke. Kopi janji terus, Oke. kopi Terus janji. terjanji. Ya, Janji. maksudnya nama-nama senja yang di nama-nama kopi kan sempat tren gitu ya. Ya. Itu harusnya dijelasin. Sempat naik down tuh Ya, namanya kan. itu kan harusnya dijelasin. Ini produknya, jadi ada deskripsi produk itu apa. Betul. Jadi tanpa ditanya pun si customer langsung tek, baca. Kalau langsung ditodong kayak gitu, satu, kita sendiri pun akan nggak nyaman. Iya, betul Kopi sih. atau non kopi. Nah, karena gini, pada saat kita ikutin polanya, saya udah pernah nyoba beberapa kali. Silakan mau pesan apa? Kopi atau non kopi? Kopi. Milk base atau non milk base? Milk base. Saya ikutin aja polanya. Oh, begitu aja deh. Ah, Iya. tapi endingnya balik lagi. Iya. Es teh manis. Karena milk base, kok tahu? Karena milk base sendiri tuh banyak pilihannya banyak, di situ. betul. Jadi intinya kalau pas kita buka yang kayak gitu, bukan kita harus open service, tapi kita mempermudah customer mengerti produk yang kita jual itu apa. Oke, kuncinya seperti itu ya, Itu teman-teman. intinya Buru-buru menghilangkan intimidasi ke customer. Intimidasi berupa apa? Berupa bikin customer merasa tidak tahu tentang Oke. produk kita. ya. Baik. Itu Kita sih. tepuk tangan dulu buat Bang Her. Oke, Bang Her. Bang Her pernah nggak tertarik untuk ikut kompetisi nasional? Pernah nggak di usia-usia yang kemarin? Tahun 2022 itu Ya. batas saya men-challenge diri saya. Ya. Sebelum tahun 2022, tahun 2021 saya pernah apply beberapa kali kompetisi nasional dan tidak dapat slot. Akhirnya 2022 saya memutuskan ikut lagi, Ikut lagi. ya. Akhirnya saya bisa menjadi sebelum saya menjadi kompetitor, saya menjadi juri Oh, di jadi juri dulu. Indonesian Barista Championship IBC East Regional di Jogja tahun Oh, pernah? 2022, ya. Jadi saya memang apply untuk technical judge di situ dan saya sempat menjuri satu kita kali. lupa Bang Mail. Ternyata Bang Hari juga ini adalah seorang judges. Luar biasa. Pernah. Biasa. Nah itu. Ya, oke. Kemudian setelah itu Ya, regional barat buka. oke. Saya apply barista, nggak dapat. Saya apply brewer, nggak dapat. Saya Itu kan apply, pernah jadi juri. nggak tahu. Iya. Tapi pada saat saya apply ICTC, Iya. dapat cup tester. Oh, ya oke. Jadi oke. kalau ditanya pernah kompetisi, saya pernah ngejuri di regional, saya pernah ikut kompetisi di regional. Oh. Nah, kemarin kenapa saya targetkan tahun 2022 itu harus ikut?
Kenapa bang? Karena kita sebagai edukator tuh harus tahu, harus pernah terjun ke dalamnya, Ya, biar kita bisa dapat vibe-nya. Sebagai juri begini loh, sebagai peserta begini. Iya, iya. Nah itu. Oke, paham. Setelah 2022, udah. Itu saya udah pernah ikut serta di sana, udah close. Ya, nggak usah jadi juara, yang penting pernah ikut Pernah aja. ikut aja, karena Ya, momennya dapat- di situ. Ya, dapat momennya, ya kan, experience terutama, ya kan. Jadi juara itu nggak gampang, Betul, sekarang karena harus ada rutinitas. betul, betul, paham. Ya kalau kita ngomongin juara kompetisi, bukan seberapa jago kita, seberapa rutin kita melakukan aktivitas itu. Iya, tiap hari malah itu. Oke, buru-buru di luar sana, Bang Heri ini bukan hanya dia nyeduh kopi, bukan hanya ngerosting kopi, bukan hanya mengedukasi para barista-barista, memuji para barista-barista. Ternyata Bang Heri ini juga adalah salah satu orang yang bergelut di bidang teh. Dari kopi, ya kan, seduhan teh. Ya. Nah, aku dengar Bang Heri ini antusias juga ke teh ya. Itu kok bisa? Kenapa? Dan dapat edukasi dari mana sehingga pernah bawakan materi Teh. itu? Oke, saya cerita flashback tahun 2020. Oke. Jadi saya ngebantu pengembangan kurikulum pelatihan di Belitung waktu itu kondisinya. Oke. Dan di situ saya teringat dengan senior saya. Oke. Senior saya di LSP Kopi Indonesia, dan pada saat sertifikasi bukan Bang Ali nih, bukan. Oh. Saya bukan senior, kita sama-sama. Jadi Senior kita ini. bukan dia juga. Kayak di mungkin ya. Bukan juga. Bukan juga. Almarhum yang sudah meninggal, senior kita. Almarhum. Ya. Jadi Ya, oke. dari beliau saya dapat sudut pandang barista itu peracik minuman non alkohol. Iya, betul. Nah, salah satunya adalah kategori minumannya itu aromatik. Ya. Yang masuk kategori minuman aromatik Itu teh, kopi, kopi, teh, coklat. coklat. Oke, 3. Nah, ini sampai sekarang masih saya pegang erat nih kondisinya. Idenya apa? Ya kalau kita melihat pengertian barista sendiri, itu kan sama dengan bartender. Ya. Bar. Nah, bartender. Arti tender apa? Pelayan. Ya, tender. Ya. Kalau di Makassar itu tender itu orang yang memenangin proyek. Jadi bartender atau barista itu adalah pelayan bar Iya. yang menghasilkan minuman. Nah, memang identik kalau barista ke kopi. Tapi di kita, di SKKNI Barista tahun 2013 nomor 370, barista itu mengolah minuman non alkohol. Jadi nggak cuma kopi, ada teh, Oke. ada coklat. Nah, dengan dasar itu tadi, Iya. pada saya membantu pengembangan kurikulum di Belitung, materi teh saya masukin. Jadi pertama kali materi teh saya masukin ke barista itu tahun 2020. Dan sampai sekarang itu jadi materi tetap di sana. Jadi kurikulum ya. Iya, masuk. Dari- Kemudian di Banda Aceh mulai rutin. ada skema tersendiri untuk Nah, di tahun sekarang sih ada, cuman tahun kemarin itu nggak ada. Tapi masuk di unit kompetensi pengembangan produk. Oh iya, paham. Kita masukkan ke situ. Dia masuk di unit kompetensi ya. Ya, Di pengembangan itu produk. Bukan fungsinya. satu skema yang berbeda. Bukan satu skema yang berbeda. Oke, keren. Itu fungsinya. Perbedaan teh sama kopi itu dari segi apa aja? Pohon. Pohon ya. Oh, jadi sekarang ini Mas Harus saya kasih tahu nama pohonnya apa. Nah, sekarang kebetulan Oke. kemarin saya ketemu sama pelaku industri teh. Ya, pelaku industri teh akhirnya mereka membuat asosiasi namanya Asosiasi Artisan Teh Indonesia. Oh, sudah ada asosiasinya. Sudah ada asosiasinya. Oh, berarti member-membernya itu Orang-orang teh. ST Indonesia. Apa nama tadi? Artisan. Artisan Teh Indonesia. Nah, itu di mana? Di Asosiasi mana? Artisan Di- Gini Indonesia. gini Bang, minta maaf ini kan. Ah, Artisan di mana? Di Indonesia apa di? di Indonesia, Indonesia. Indonesia. Di mana? Di Bogor. Di Bogor. Ya, pusat kantor Iya, besar di Bogor. Di Bogor kan banyak kebun teh kan. Ya, saya hello Enggak dulu. juga, Bu. di Bogor Artisan. ada. Saya hello dulu. Halo. Di puncak, di puncak. Di Bogor kan Puncak bukan Bogor kali. Oh, di mana? Oh, kabupaten ya. Enggak tahu juga. Ya, Oke, terus kalau kopi kan Bekijibun kan buka coffee shop kekinian. Teh juga kayak gitu. Ada dong. Ya. Ada. Banyak teh kan Ah, sekarang. ah. Itu masuk apa kategori terhitung kayak minuman teh Thai tea, green tea itu yang sekarang lagi Ya, itu ST bisa kita bilang Indonesia. olahan kopi susu kekinian lah. Oke. Oh, Ada olahan. kopi, ada teh. Tapi dia khusus teh. Iya. Apa enggak masuk asosiasi itu, Bang? Enggak masuk kategori atau gimana, Bang? Beda. Beda Karena ya? asosiasi di sini udah jelas. Asosiasi Artisan Teh. Oh, berarti teh Indonesia. tanpa bantuan pemanis dan pewarna Lebih ke bahan baku. ke bahan bakunya. Oke. Bukan tanpa pemanis atau pewarna, Iya. enggak. Karena di kita Kan sendiri, artisan nih. ya, di kita sendiri itu ada pengembangan produknya ke arah tim mixologi, ada.
Oke, paham. Iya, iya. Mungkin next pembahasan mengenai artis Santi nanti kita Ya. ada Ya, artinya tentu ya. Kak Mail dan bro-bro, Nah, Bang Heri ini bukan hanya bisa menyeduh kopi, bukan hanya bisa ngerosting, bukan hanya bisa menyeduh coklat, tetapi teh juga dia spesialnya. Kan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bang Heri ya. Jadi dari 2015 sampai 2024 sudah 9 tahun ya bergelut di bidang ini. Atau- Resminya sih sebenarnya nggak sampai 2015. 2015 itu saya bilang pintu masuk lah. Ya, pintu gerbang ya. Jadi trader kan, Iya. cuman jualan green bean. 2016 mulai masuk buka kedai kopi kecil. 2018 yang itu lumayan banyak iya, iya. spend modalnya. Prosesnya enggak begitu lama ya dari Nggak begitu lama. nggak begitu lama. Cuman memang ya tidak hari tanpa belajar. Bang Heri ini orang yang selalu belajar. Setiap hari dimanapun dia belajar. Aku lihat di Instagramnya juga dia selalu belajar dan mengajari seseorang. Jadi teman-teman yang mau menambah edukasi setiap hari langsung follow Instagramnya. Kan cari di sini nih. Ini di bawah ya, di bawah. Iya, Ini di bawah ya, di bawah. Oke. Oke, kalau dikasih pilihan Mas, Ya. Kang meracik kopi sudah, meracik teh juga, Ya, ya. meracik susu belum? Kan ini lagi tren Ya, tren ya. ini kemarin. Ada juga, Kompetisi Ada kah? Ada. Jason kemarin kan dengan racikan Maksudnya meracik susu? ya, Iya, iya. susunya. Jadi Siap, ada gimana nih dia meracik susu? dia blend susu. Oh. Pernah nggak untuk Nggak. sana? Belum. Nggak. Oke. Jadi ada beberapa hal yang Oh, ada juga belum susu. ada ketertarikan ke situ. Iya. Kalau kita ngomongin kopi sendiri ya, Iya. kopi itu ada yang memang suka ngeracik susu tadi ya. Iya. Ada yang suka ngeracik air. Air. Ya, Ah, air. iya. Kalau air aku udah tahu. Nah, di sini saya memutuskan untuk tidak ke sana larinya. Kenapa? Satu. Ya. Bayangkan kalau teman-teman buka kedai kopi, gak usah jauh-jauh lah, kita bisa bilang itu di daerah Palu aja. Oke. Oke, kita mau ngeracik susu. Oke. Source-nya dari mana? Ya, itu lagi. Asal. Gak apa sekali lagi. Iya. Nah, dari tiga ini yang mana kira-kira lebih prefer kemana? Kopi, teh atau susu? Kopi, teh, atau susu? Iya. Apanya? Coklat. Ya. Lebih Kalau susu pilih mana? jangan, susu sudah Jangan. Bang, kalau susu jangan, susu sudah diambil alih sama pemerintah. Iya, Kamu iya, bagi-bagi susu gratis kan? Ya. Emang ya? Nah, semua Ya, kan saya baru pernah tahu aja. Ya, ya, ya. Nah, susu. Oke, Masar, tidak terasa sudah 3 jam kita bincang-bincang. Ya. Pesan terakhir, bukan pesan terakhir. Dia Apa? dia belum pilih. Yang mana? Dia lebih suka Kopi, teh? kopi, teh atau susu Iya, yang iya, mana? yang mana? Atau dia di tengah-tengah? Ya. Lebih suka meracik yang mana, Bang? Atau suka ngajar yang mana? Dua-duanya. Gak ada lebih suka. Oh. Karena gini, teh, kopi, Ya. itu produk yang memang sering ada di bar. Ya hampir ya pada Hampir. Tapi kalau ditanya alkohol atau non-alkohol, jelas. Ya, jelas non-alkohol. ya, jelas. Karena itu Sama. dua hal yang berbeda. Tapi kalau Ya. kita bandingkan antara teh sama kopi, itu hal yang sangat-sangat sering kita lihat bersama Ya, di bar. berarti bukan sebuah pilihan ya. Tapi pernah coba kopi Thai, kopi tea? Ya, kopi dicampur teh. Iya. Lagi Itu di ada- Thailand lagi-lagi. Ada bilang orang itu, dia bilang, ajak kau minum kopi sama teh nah. Anu kau mau terang kok, masuk meninggal. Iya, Saya begitu. iya. Bahaya. Kopi campur Teh. teh. Kan di Thailand ada kopi tea. Kopi Tea tea. kopi, tea kopi. Tea kopi. Di Saya mana tuh? flashback waktu itu saya masih TK. Ya. Jadi Teh kah? iya masih Jauh TK. sekali, Bang. Iya makanya Teh saya kan cerita apa? ke belakang. Kebanyakan dari teh atau kopi? Teh kopi. Tidak, makanya saya cerita dulu nih ke belakang. Oke, oke. Waktu saya masih TK, saya ketemu bibi saya. Bapak saya orang Buton, Sulawesi Oke. Tenggara. Nah, bibi saya pas Orang main ke Buton. sana, Oh, dia wow. bikin teh, enggak kali lupa. Kalau lupa, Nah, oke. dia main ke sana, bikinin teh. Ya. Dan bikin tehnya itu dicampur kopi. Ih, enak. Enak. Berarti aman ya, aman. Bagaimana dengan komponen-komponen elemen-elemen yang ada pada Iya, kopi berarti sama teh? aman. Minum-minum teh dengan Ini- kopi aman. Ini Saya baru sistem- dengar loh, kalau aman atau enggak saya baru dengar malah. Di Makassar itu jadi perdebatan. Orang-orang tua dulu di sini, kalau di sini. Hah? Weh, jangan ku campur gitu teh sama kopi. Sama terang kok. Meninggoy, meninggoy. Meninggoy. Meninggoy nanti. Kalau kopi sama durian, iya. Itu bahaya. Saya sering dengar. Oh, sering Artinya, dengar. Ya sering dengar kan? Tapi masih mitos itu, Bang. Karena Masih saya sering. mitos anggapannya. Ya, saya Jadi- jadi coba. Pada saat saya ke Banda Aceh, Ya. itu ada kedai kopi yang jual es kopi susu durian. Ya, itu ada juga. Bukan di Banda Aceh, di Makassar ada. Nah. itu aman. Aman. Enggak, tepar saya. Oh, bisa jadi dia Udah minum cocok. kopi terus Ya. tiba-tiba ketiban durian satu. Ya, Ya sudah mahal.
Tips mungkin ke teman-teman Amru. Oke, tips apa? Tipsnya. Jadi ini seru banget ya. Ini memang pematerinya saya bilang tadi avatar, dia pengendali semua elemen ya. Jadi kalau pertanyaannya random seperti ini jangan mau dimaklumi. Karena inilah podcastnya barista ya. Semuanya pertanyaan random tapi semuanya ya karena ini rusak, ya. Oke, sebelum selesai Mas Har, Ya. tips buat teman-teman di luar. Tips buat siapa dulu? Buat teman-teman kopi lah, teman-teman kopi. Oke. Tips belajar kopi itu buat apa kudu tahu ya, buat apanya dulu kudu tahu, Oke. karena Ya. banyak yang kita perhatikan di dunia usaha dan industri itu yang terjerumus yang tadinya pengen usaha atau bekerja malah ke hobi. Jadi Oke. kita memilih belajar kopi, pastikan dulu untuk hobi atau usaha, Oke. jelas di situ. Kalau untuk hobi, Ya. kita jamin dan saya jamin itu nggak akan menghasilkan uang. Tapi mengeluarkan uang terus. Ada alat baru beli, ada alat baru lagi keluar beli. Gitu. Ya, lebih ke situ. Jadi pastikan itu dulu. Di saat sudah memutuskan kita belajar kopi atau belajar barista untuk bekerja atau berusaha, fokus di situ. Jangan ikutan FOMO. Oke. FOMO bukannya itu apa? dilarang itu Bang di Iya, Indonesia. jangan ikutan FOMO. FOMO itu apa sih FOMO? FOMO yang Oh, FOMO itu yang lagi kita ikutan bukan apa? yang lagi di blog itu yang laki-laki sama laki-laki. FOMO. Close. Saya Ismail Basri. Saya Aliman Rafi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan bintang tamu yang luar biasa. Terima kasih buat Bang Heri atas waktunya jauh-jauh datang dari Belitung ke Bandung ke Makassar ya. Ya semoga kita bisa berjumpa lagi dan kayaknya kita akan berjumpa lagi di bulan ini ya karena ada event yang lebih keren lagi dari teman-teman barista yang ada di Makassar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mer. Terima kasih Kakak Mail. Dari 3 jam.